wasallam. Sekalian, alhamdulillah kita sudah sehat walafiat sehingga kita bisa ini kita menunaikan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, supaya mari kita isi setiap yang masih kosong ke depan kita, ada tempat yang kosong depan kita, di hadapan kita supaya kita isi, sehingga teman-teman kita yang mau datang nanti bisa menempati tempat yang kosong di belakang. Untuk anak-anak yang ada di lantai 2, supaya jangan ribut, yang lantai 2 jangan ribut, dan jangan pula main HP ya, karena mengganggu temannya. Jangan main HP karena mengganggu temannya. Jemaah sekalian, khotib kita pada siang hari ini adalah Ustaz Ahmad Muslim, imam kita tetap pada imam masjid kita ini. Kemudian muazzin saudara Kadang sudah masuk pada khotib yang dapat diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa
wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada akhir-akhir bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita, nikmat iman yang dengannya kita buktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah teladan kita dalam kehidupan ini, manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap manusia pasti mereka akan mengalami satu fase yang namanya kematian. Setiap manusia yang bernafas, yang bernyawa akan ada titik akhirnya mereka mengakhiri kehidupan ini yang istilahnya adalah kematian. Ketika seseorang telah meninggal dunia jemaah sekalian, maka ada 7 hak yang menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup di sekitarnya, khususnya keluarga, terkait dengan hak daripada si mayit yang meninggal tadi. Yang pertama, hak dari si mayit adalah untuk dimandikan jasadnya. Yang kedua adalah setelah dimandikan adalah mengkafani. Kemudian yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. 4 hak ini kaitannya dengan jasadnya, dengan badannya. Adapun 3 hak yang lain adalah berkaitan dengan hartanya. Maka hak yang kelima di sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hak dari orang yang meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup, keluarga yang masih hidup secara khusus adalah yang kelima adalah membayarkan hutang-hutangnya. Setelah harta yang ditinggal oleh mayit tadi dikeluarkan untuk biaya kafan dan penguburan, maka harta yang tersisa di sekalian adalah digunakan untuk membayar, melunasi hutang-hutang daripada orang yang meninggal tadi. Karena kita sebagai keluarga yang kehilangan daripada anggota keluarga kita, sahabat kita, teman kita, kita tidak ingin kemudian ruhnya tidak jelas, terambang-ambang disebabkan hutang yang dia miliki. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau menyolatkan jenazah karena masih ada hutang yang dia miliki. Sampai kemudian ada sahabat yang melunasi hutang tersebut. Yang keenam jemaah sekalian adalah hak daripada orang yang meninggal dunia adalah menyelesaikan atau menunaikan wasiat yang dia sampaikan sebelum meninggal. Wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Sebelum dia meninggal ada pesan yang dia sampaikan, bahwa nanti harta ini tolong kalau saya meninggal dikasihkan kepada si ini, atau setelah saya meninggal nanti harta ini dikeluarkan ke sini, dimanfaatkan untuk ini. Itu adalah wasiat. Dengan catatan wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Sebagai contoh misalkan seorang ibu atau seorang ayah karena sampai uangnya dia dirawat oleh salah satu anak, misalkan ada anak yang merawatnya, memberikan makan, tinggal bersama-sama, sementara saudara yang lain pisah rumah dengan aktivitas dan pekerjaannya. Kemudian sebelum meninggal, sang ibu atau sang ayah tadi berpesan bahwa rumah yang ini, rumah induk ini, kalau saya meninggal nanti adalah milik daripada saudaramu yang ini, yang menjaga, yang merawatnya. Maka wasiat yang diberikan kepada ahli waris ini tidak sah. Yang kedua adalah wasiat
tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Setengah harta diwasiatkan itu tidak boleh. Dan yang ketujuh jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hak daripada orang yang meninggal dunia, yang menjadi kewajiban bagi kita yang masih hidup khususnya keluarga adalah membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada poin yang inilah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit daripada kaum muslimin ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, kemudian harta yang ditinggalkan, harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal tadi, kemudian dikuasai oleh satu pihak. Misal, yang meninggal adalah istrinya, kemudian suami dengan laki, saya adalah pasangannya, saya yang mencari harta itu waktu dulu, saya yang bekerja, maka semua harta yang ditinggalkan oleh istri saya adalah hak daripada suami. Ini adalah batil, ini tidak benar. Atau sebaliknya, ketika suami yang meninggal dunia padahal punya anak, kemudian sang istri mengambil semua hartanya, rumah tidak dibagi, kendaraan tidak segera dibagi kepada ahli waris yang lain, dikuasai semuanya, maka ini juga adalah kesalahan yang terjadi. Dan ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil bagian kecil saja, 1.000 rupiah saja yang kita ambil daripada harta ahli waris, harta warisan yang bukan menjadi bagian kita, itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengambil bagian daripada ahli waris yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat ke-7. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa bagi laki-laki dia punya bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Dan bagi wanita, bagi anak perempuan, dia juga punya bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-11 jemaah sekalian, pada surah An-Nisa ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian berapa bagian daripada ahli waris. Dan warisan jemaah sekalian adalah di antara hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara detail, tidak ada yang terluput. Bagian daripada setiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta daripada orang yang meninggal tadi, tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala dalam hukum ahli waris, pembagian ahli waris. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-11 berapa bagian anak dan orang tua. Jika yang meninggal orang tua, yang meninggal adalah orang tua, berapa bagian daripada anak? Karena anak punya hak dari harta orang tua. Anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 10 juta, maka laki-laki mendapatkan 20 juta, 2 kali daripada anak perempuan. Kalau anak yang ditinggalkan ayah, orang tua yang meninggalkan anak perempuan, 4 semuanya perempuan, maka dapat bagian 2/3 dari harta warisan, mendapatkan 2/3. Misal, harta yang ditinggalkan adalah 60 juta. Harta yang ditinggalkan setelah mengeluarkan utang, biaya penguburan, wasiat, kemudian tersisa 60 juta. Kalau punya anak perempuan semuanya, maka yang dikeluarkan adalah 2/3. Misal 60 juta, maka 40 juta ini bagian untuk anak-anak tadi, dibagi rata. Kalau 4 orang berarti masing-masing 10 juta dan seterusnya. Kalau ternyata anak perempuan, orang tua tadi cuma punya anak 1 perempuan saja, tidak ada saudara yang lain, hanya punya anak perempuan 1 orang,
maka anak tersebut mendapatkan setengah seperdua daripada harta warisan yang ditinggalkan tadi. Selanjutnya jemaah sekalian, jika anak yang meninggal dunia, berapa bagian harta warisan orang tuanya? Kalau anak meninggal, ada keturunan, ada anaknya, maka masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Kalau anak yang meninggal punya anak, ada cucunya, maka orang tua dari yang meninggal tadi masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Kalau anak yang meninggal tidak ada keturunan, tidak punya keturunan, maka ibu dapat 1/3. Tapi kalau meninggal ada saudara, maka ibu dapat 1/6. Kemudian jemaah sekalian, pada ayat yang ke-12 dalam surah An-Nisa, kaitannya berapa hak suami, istri, dan saudara. Kalau pasangan yang meninggal, berapa bagian dari pasangan? Ayat 11 tadi berkisah tentang anak dan orang tua. Pada ayat ke-12 adalah pasangan hidup dan saudara. Allah mengatakan suami dapat setengah dari harta istri kalau tidak ada anak. Kalau istri meninggal dunia dan dia tidak punya anak, apakah dari suami yang sekarang atau suami sebelumnya, mungkin pernah nikah sebelum dengan kita, dia punya anak, maka mendapatkan 1/2, setengah. Suami hanya mendapatkan setengah, tidak boleh lebih daripada itu, tidak boleh semuanya. Kalau istri memiliki anak dengan kita atau dengan suaminya sebelum kita, maka suami hanya mendapatkan 1/4 setelah mengeluarkan wasiat dan hutang. Suami hanya mendapatkan 1/4, 25%, tidak boleh lebih daripada itu kalau punya anak dari istri kita. Selanjutnya jemaah sekalian, kalau suami yang meninggal dunia tidak ada anak, suami tidak punya anak, apakah dari istri sekarang atau istri yang sebelumnya, maka istri mendapatkan 1/4, 25%. Suami meninggal tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 atau 25%. Dan kalau suami ada anak dari istri yang sekarang atau istri sebelumnya, maka istri mendapatkan 1/8 setelah mengeluarkan utang dan wasiat dan seterusnya. Demikianlah ketentuan dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-13 dalam surah An-Nisa ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Allah memberikan peringatan kepada kita setelah memberikan pembagian harta warisan. Allah mengatakan, tilka hududullah. Demikianlah pembagian batasan-batasan yang Allah telah atur. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/6 dan seterusnya. Tilka hududullah. Demikian adalah aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ia taat dengan pembagian tersebut, yudkhil jannah tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan demikianlah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Dan pada ayat yang ke-14 jemaah sekalian, pada ayat yang ke-14 Allah kembali ingatkan kepada kita, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat menentang Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan Allah. Allah sudah atur suami hanya mendapatkan 1/4, istri mendapatkan 1/4 pada pembagian yang tadi kita sebutkan, kemudian dia langgar itu, diambil lebih daripada itu. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha,
dan dia akan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan demikianlah azab yang menghinakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada pribadi dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala. Setelah kita kembali dari masjid ini, mari kita kembali bicara dengan keluarga kita. Kita perjelas yang mana adalah harta kita, yang mana adalah harta istri kita, yang mana harta daripada anak-anak kita, yang mana harta daripada orang tua kita. Sehingga ketika salah satu di antara kita meninggal dunia, maka jelas yang mana harta warisan yang harus dikeluarkan setelah mengeluarkan wasiat, utang dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan hari ini jemaah sekalian adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, bingung. Ini adalah harta bersama kita. Dari dulu awal nikah kita sama-sama mencarinya. Akhirnya kemudian ketika sudah tua, beranjak dewasa, tua dan seterusnya, salah satu di antara keduanya meninggal dunia, akhirnya kemudian bingung dalam melakukan pembagian dari mana harta ini dan sebagainya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih hidup diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ternyata jemaah sekalian, kalau kemudian ternyata di antara kita setelah terjadi pembagian warisan tadi, ini yang harus pertama kita lakukan. Kita harus bagi dulu harta itu sesuai dengan aturan Allah. Kita ingatkan orang tua kita, anak kita, ayo kita bagi dulu sesuai dengan aturan Allah. Kalau ternyata praktek di lapangan, kemudian kita melihat adik kita lebih butuh dengan harta itu, karena selama ini dia tidak bekerja, dia tinggalkan pekerjaannya untuk merawat orang tua kita misalkan. Maka setelah kita bagi harta warisan tadi sesuai dengan aturan Allah, maka boleh kita memberikan bagian kita kepada adik kita, kepada saudara kita. Bagian kita berikan kepada orang tua kita sebagai hibah, sebagai hadiah, sebagai bentuk kasih sayang kita kepadanya, dengan catatan setelah kita bagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari harta-harta yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah yang bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. الله أكبر.